yang penting tekniknya, yang penting goyangannya. Nah, tapi sebenarnya apa buat cowok? Size does matter. Yang pertama kena dampak pasti gemuknya dulu. Tapi kalau kita mau pukul rata gitu, misalnya ambil rata-ratanya berapa sih? Kalau orang Indo sih antara 10 sampai 12 gitu. Kalau di PNS ini dia bertahannya kurang lebih 1 sampai 2 tahun gitu. Pride-nya dia. Pride-nya ya. Banyak juga pasien datang ke saya tuh waktu saya periksa. Dia datang bengkok, ya, ih bengkok nih. Yakin. Oke, hari ini kita kedatangan Dr. Felix, dokter spesialis DVI. Wah, susah nih gue sebutnya nih. Apa dok? DVI itu apa dok? DVI itu singkatan dari dermatologi, venereologi, estetika. Gitu. Jadi ini gelar baru. Kalau dulu tuh kita taunya dokter spesialis kulit dan kelamin. SPKK, kulit dan kelamin. Sama ya dok ya? Kulit tuh kalau di bahasa medisnya dermatologi, kelamin ya maksudnya penyakit kelamin, bahasa medisnya tuh venereologi. Gitu. Jadi dermatologi, venereologi. Terus ketambahan lagi di yang terbaru estetika gitu. Jadi sebenarnya ini penyempurnaan dari yang dulu namanya kulit dan kelamin, ini sebutan baru gitu. Oke. Berarti kelaminnya itu dibikin estetik dong, Bang. Gitu dong. Biar cantik, ya kan? Malu ya pasti. Seru nih ya. Seru banget ini. Ya, kita lihat dulu udah cantik belum. Oke dok, ini menarik ya. Topik kita hari ini menarik banget ya. dok, pasti dok, banyak boleh yang cerita suka. nggak sedikit latar belakang dokter itu apa sih? Kok kenapa bisa pilih jurusan ini? Jadi latar belakang saya itu tadi yang udah Kopetra bilang, spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Spesialis kulit dan kelamin. Lebih spesifik lagi, sehari-hari saya bergelut di genital filler. Gitu. Body filler in general, lebih spesifik lagi genital filler. Gitu. Nah, pertanyaan menarik, kenapa sih latar belakangnya kita bergelut di bidang itu? Gitu. Karena kita melihat fenomena demand tuh banyak sebenarnya. Gitu, terutama pasien-pasien cowok, demand tuh ada gitu. Dari dulu sebelum kita punya treatment yang macam-macam gini, orang dari dulu juga mau membesarkan penis, ya nggak? Makanya kenapa dari dulu Maerot laris banget. Nah ini bukan pasiennya. Alumni ya, veteran. Nah, makanya kenapa Maerot itu dari dulu laris banget, bahkan sampai sekarang anak-anaknya yang handle kan gitu. Dan kenapa customernya ada terus gitu, dan orang nyari terus gitu. Bahkan sampai banyak KW-KW-annya. Karena apa? Karena cowok tuh ya in nature-nya mereka pengen terus mencari lebih besar lagi gitu. Nah, demand-nya tuh ada gitu, ya kan. Tapi kan pilihannya sekarang tuh cuman ada either kamu alternatif yang Maerot dan sebagainya, atau operasi pasang implan gitu. Jadi ya udah, ini kita tengah-tengahnya nih. Kita secara medis bukan alternatif, kita bisa secara science dan evidence base kita bisa gitu menjelaskan, tapi kita nggak black-black nih, kan orang juga takut ya buat mau operasi atau apa ya. Jadi ya ini gitu. Makanya kita fokus di sini kita. Jadi intinya yang di kita itu jauh lebih aman dok ya? Atau ada plus minus nggak kalau misalnya dibanding pembesaran secara tradisional atau apa gitu dok? Betul, kalau dibanding tradisional tentu ini pasti lebih beneficial juga buat pasien gitu. Karena kita bukan pakai bahan yang abal-abal gitu, bukan pakai bahan sembarangan gitu. Emang ini bahan yang jadi yang kita pakai itu filler dok. Filler ya? Filler sama persis kayak kita filler di hidung lah, atau filler di dagu lah, filler di muka. Itu kan prosedur yang dari dulu juga kita udah kerjakan, ya kan? Ya ini kita kerjakan juga di penis gitu. Kalau untuk orang umum dok, kan mungkin filler agak asing ya. Mereka sering dengar, tapi nggak tahu apa sebenarnya filler itu dok, secara singkat dok. Filler tuh jadi dari katanya fill sebenarnya kan. Fill, mengisi ya. Filler, jadi dia mengisi gitu. Dia mengisi dengan apa? Bahan yang ada di filler itu namanya hyaluronic acid. Hyaluronic acid. Atau HA lah kita singkat gitu. HA itu sebenarnya bahan yang ada di badan kita, ya kan? Kalau kita Google aja gitu, hyaluronic acid yang keluar skincare semua pasti, ya kan? Kenapa? Karena di badan kita sendiri ada. Sudah ada. Ya, yaitu apa sih yang menjaga kelembapan kulit kita kan? Hyaluronic acid semua, gitu. Nah, jadi hyaluronic acidnya ini dibikin dalam bentuk gel, gitu. Itulah yang kita bilang namanya filler, gitu. Jadi aman sekali ya dok, karena memang sudah ada di dalam badan kita sendiri. Jadi dok itu, sorry ya, itu dibikinnya maksudnya biar panjang atau besar atau gimana dok?
kita nyerempet sedikit ke prosedur. Prosedur penile enlargement pembesaran penis itu kita masukin di mostly di bagian shaftnya, di batangnya gitu. Jadi otomatis karena kita main di batangnya, kita mengelilingi batangnya, yang pertama kena dampak pasti gemuknya dulu. Gitu diameternya. Tapi pasien-pasien juga namanya cowok selain gemuk mau panjang juga gimana bisa nggak dok? Gitu. Iya. Nah itu bisa terjadi pertambahan panjang kalau yang bagian belakang kepalanya ini udah penuh semua, baru kepalanya bisa kedorong ke depan gitu. Nah dengan kepalanya kedorong ke depan, baru pertambahan panjang terjadi gitu. Jadi yang pertama kena pasti diameternya dulu. Oh, Gitu. Bisa nggak sih dok dengan mekanisme filler ini kita misalnya nentuin, oh saya mau gemuknya aja misalnya diameter, atau saya mau panjangnya aja nggak mau gemuk. Bisa. Bisa ya dok. Makanya itu pentingnya saya harus evaluasi dulu pasti ke tiap pasien gitu. Saya lihat dulu modal awal dia gimana sih gitu kan. Oke, baru habis itu kita diskusi. Saya cuma mau gemuk dok gitu. Ya saya nggak penting panjang, saya yang penting gemuk. Ya bisa nanti kita atur gimana teknisnya, kita masukin fillernya gimana kita bisa gitu. Iya. Yang penting modalnya dulu dong. Modal ya, kita Modalnya harus lihat itu mesti modal. udah ada. Modal tuh maksudnya modal penisnya ya. Iya. Modal duit. Sama satu lagi ya, jangan lupa ini harus dilakukan sama yang ahli loh. Jadi yang bukan ahlinya jangan coba-coba. Ya. Sebenarnya tuh yang dicapai itu apa sih dok untuk kenikmatan itu kan seksual kan? Itu apa sih kalau yang besar lebih nikmat atau yang lebih panjang atau bagaimana dok? Itu sebenarnya pertanyaan klise. Dari dulu kita tahu size doesn't matter, apa orang bilang size doesn't matter. Yang penting tekniknya, yang penting goyangannya. Nah, tapi sebenarnya apa buat cowok? Size does matter. Gitu. Dari dulu propagandanya size doesn't matter, tapi cowok-cowok tuh tetap egonya enggak, size to matter gitu. Gitu. Biar lebih pede juga iya, dok. Betul. Terkait dengan seksual, mungkin sebenarnya dia nggak ada permasalahan gitu. Dengan ukuran dia yang sekarang juga mungkin sebenarnya dia ya udah bisa-bisa aja punya anak juga udah gitu. Tapi dia merasa ya mungkin ya karena dia sering nonton atau apa gitu, dia merasa ini kurang nih gitu. Iya. Ini ada egonya kan. Saya sering ngomong ke pasien-pasien saya. Soalnya penis itu tuh buat cowok barang pusaka nih gitu. Ini harta benda dia. Kalau cewek kan yang penting muka nih ya gitu, yang kelihatan. Kalau cowok tuh yang penting penisnya gitu. Nah, gimana walaupun ini nggak dilihat orang, tapi ini ego saya tuh ada di sini nih gitu. Pride-nya dia. Pride-nya ya. Jadi terkait dengan pride juga sih sebenarnya gitu. Banyak juga pasien datang ke saya tuh waktu saya periksa, ini bukannya udah gede ya Pak ya? Maksudnya untuk standar orang Indonesia ini tuh udah di atas rata-rata. Oh ya nggak apa-apa, saya mau lebih gede lagi gitu. Ada gitu. Jadi iya. Jadi nggak cuma perkara orang datang tuh karena emang kecil banget. Ya ada juga yang datang memang kecil banget atau sampai tenggelam atau apa. Tapi yang udah gede pun tetap datang ya dok ya. Cowok nggak pernah puas soalnya gitu. Gitu. Sama satu lagi dok. Ini ada beda nggak untuk orang yang mau pembesaran itu kalau yang sudah sunat atau yang belum sunat? Yes, itu pasti ngaruh. Karena ngaruh apa? juga, Pada dok. saat orang belum sunat, kulitnya itu kan masih loose banget. Kulitnya longgar banget. Iya. Ya kan dok? Nah, kulit yang longgar itu adalah ruangan yang harus kita isi dengan filler. Kalau memang kita mau maksimal gitu. Otomatis tentu kita perlu menyesuaikan berapa banyak nih sih yang mau kita masukin. Orang yang sunat sama belum sunat kan beda. Sama teknik masukinnya gimana tiap orang yang sunat sama belum sunat juga beda gitu. Makanya itu ya tadi yang kata dokter tadi pentingnya kita kerjakan oleh orang yang kompeten gitu, yang memang paham gitu. Gitu. Oh, oke dok. Sebenarnya tuh idealnya itu berapa ini sih dok untuk penis itu panjangnya berapa sampai dia berasa si pasangannya itu berasa nikmat gitu. Kalau itu idealnya gimana? Nanti saya pulangnya udah ideal belum? Kan nggak tahu kita kan. Lu ke gym aja kan ditimbang dulu kan, dicek idealnya. Kalau itu kita nggak bisa pukul rata sih gitu. Karena itu kan maksudnya sampai pasangan merasa nikmat atau pasangan merasa puas. Itu iya. Orang yang cuma 10 cm kalau pasangannya nikmat ya nikmat aja kan gitu. Nggak terlalu inilah gitu. Tapi kalau kita mau pukul rata gitu, misalnya ambil rata-ratanya berapa sih? Kalau orang Indo sih antara 10 sampai 12 gitu. Oh gitu. Iya. Tapi misalnya orang cuma 10 cm tapi istrinya puas ada nggak? Ya ada aja gitu kan. Jadi kalau itu masalah itu kita nggak bisa generalisir sih gitu. Jadi masalah. Di main TikTok lagi sambil. Berarti kan mesti ke Dokter Felix nih ya kan. Artinya kurang. Sambil main, sambil baca koran ya. Sudah belum? Kurang nih. Kan ada teman saya tuh kemarin cerita-cerita. Wah,
disuntik, nanti dipegang, kalau ereksi itu gimana, bisa disuntik apa enggak? Oh, waktu dikerjain. Pada saat dikerjain kita memang dalam keadaan non ereksi gitu. Kalau dia di tengah-tengah pengerjaan dia ereksi, ya udah kita tunggu dia reda dulu gitu. Kita stop dulu, paling semenit gitu, stop 2 menit turun, ya udah kita kerjain lagi gitu. Kasih cium bau terasi atau apa? Kalau pengalaman dokter nih dok, untuk menghindari sering-sering ereksi gitu dok, itu maaf dok, asisten dokter, perawat atau apa, dokter kan butuh asisten biasanya. Itu banyak cewek atau cowok dok? Kalau cewek kan dia pegang-pegang itu kan mempersulit kita kerja juga, sering ereksi mungkin dok, kena rangsangan atau perawat gitu. saya semua cewek sih. Wah, ya, perawat saya semua cewek. Tapi ya kita mikirnya, oh nanti pasien cowok dipegang-pegang suster cewek, gimana dia bangun atau apa. Tapi ternyata pasien-pasien saya yang sampai tengah-tengah bangun tuh nggak banyak juga kok gitu. Nggak banyak Karena juga. apa? Karena ya dia pada saat dikerjain dibuka semua gitu, dia juga ada rasa malunya kan. Ada rasa nggak nyamannya kan. Jadi sebenarnya nggak gitu. ini Walaupun dipegang-pegang suster cewek, dia juga ada rasa nggak nyamannya gitu loh. Beda ya, beda jenis rangsangan Iya. juga ya. Oh, susah. Tertarik lo ya kok ya. Kayaknya dari ini pengen banget lo habis kapan ini maka. Bahkan nggak banyak kok yang Yang- pada saat kita mau kerjain gitu, aduh dok saya nggak nyaman nih, saya malu nih atau apa, kita kasih pengertian gitu. Jadi nggak semua pasien, oh ya malah makin seneng dipegang-pegang suster cewek, enggak kok. Gitu. Nggak nyaman ya. Ya. Gitu. Biasa kalau lagi dikerjain tuh ada istrinya gak sih yang ngeliatin? Ada beberapa yang istrinya ikut. Oh ya? Justru saya lebih seneng kalau pasien yang bawa istri. Jadi dua-duanya datang ke saya, terus kita bisa discuss gitu bareng. Pengennya suami, kalau suami kan pengennya segede mungkin kan, setebal mungkin, sepanjang mungkin. Tapi ternyata istrinya, aduh nggak usah gede-gede lah pak gitu. Apa gitu. Ada gitu, iya gitu. Ada yang ketakutan juga. Jadi lebih bagus mereka discuss langsung di depan saya gitu. Itu saya lebih seneng sih gitu. Jadi biar tahu yang mana yang pas Iya. buat keduanya ya. Yes, Iya. gitu. Oke. Karena nggak jarang juga suaminya ternyata diem-diem gitu. Duh dok, mendingan saya minta maaf aja deh daripada saya mesti minta izin gitu. Tapi saya bilang kalau ya kita kerjain, tapi kalau ternyata nanti istri nggak seneng ya kita gimana mau diilangin lagi kan susah Iya. ya gitu. Jadi baiknya memang kamu discuss dulu deh sama istri gitu. Oh, itu nggak bisa dikecilin lagi gitu habis di film? Bukan dikecilin, diilangin fillernya bisa gitu. Tapi dengan penyuntik anti filler, jadi dihancurin fillernya. Oh, gitu. bisa Ada dok, obatnya, gitu. Tapi kan PR kan, jadi prosedur kedua kan buat kita suntik anti fillernya, gitu. Jadi 2 kali kerja Dua dok ya. kali, Tadi gitu. mau gedein, kegedean, kita suntikin mau ngecilin lagi jadi 2 kali ya dok. Terus ini dok, pernah nggak dok, kan kadang ada istri yang liatin juga, ada nggak permintaan dari bapak-bapak, saya selain volume atau panjang, ada dok, saya kan filler ya, setahu saya juga kadang pakai filler juga, ada yang diminta, oh ini diisinya kayak apa dok, kayak pengaman tuh kayak ada gerigi-gerigi kayak gitu dok, itu gimana dok? Kan katanya tambah bergerigi, iya, tambah iya. enak dok katanya. Dikasih gundu. Ya kan banyak kok dikasih gundu, ada beberapa saya ketemu Ada pasien beberapa juga pasien saya yang udah ada pakai gulinya di plastik, dalam, udah ada guli-gulinya gitu. Kalau itu sih nggak masalah lah, maksudnya nggak perlu kita buang dulu gulinya baru kita nggak masalah. Itu sih saya nggak utak-atik guli-gulinya. Tapi ada memang 1-2 pasien yang dia ada bekas sunatnya, ada bekas sunatnya tuh kayak ada kulit yang dijahitnya tuh kayak ada kembangnya memang. Gitu. Ya, dulu lagi heboh dok, model matahari memang Iya, dicari. ada beberapa pasien yang kayak gitu. Terus ternyata setelah pengerjaan pertama hasilnya bagus, udah seneng. Pas dia datang lagi, dia tuh bilang, dok titipan istri nih, boleh nggak nih yang kulit yang kembangnya itu diisi filler juga biar Supaya rata. biar dia makin 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 berkembang. Jadi kayak ada itu yang cendol-cendol. sensasinya. Ya kalau itu sih request Baik, custom pasti ya, ya. ya oke aja sih. Bisa aja ya. Ya, habis ini gue udah mulai milih motif ini. Ini model ya. Iya. Oh gitu. Gue baru tahu lo ada kembang lo. Ada gundu, ada apa ini, ada model-model. Iya. Jadi pas ada yang apa mau surprise ya. Jadi istrinya nggak diajak surprise. Pas pulang apa-apa. Mending mati lampu kan, mati lampu. Pak kok ada yang beda ya? Ada kok pasien yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga, Dok, ya? Ada. Jadi dia datang nggak sama istrinya. Habis itu dia bilang, dok ini mesti
puasa berhubungan itu berapa lama? Puasa Saya bilang 1 sampai 2 minggu sih normalnya gitu. Secara teori saya pasti sampaikan ke pasien 1 sampai 2 minggu. Nggak bisa lebih cepat ya dok gitu. Hah? Kenapa lebih cepat? Jadi dia nggak tahu kenapa dia nanya terus, ini nggak bisa lebih cepat ya? Kayak kalau cuma 3 hari gimana? Kalau 4 hari gimana gitu? Ternyata apa? Ternyata dalam 3 hari atau 4 hari ke depan itu dia mau ada anniversary, wedding anniversary. Jadi dia mau kasih kejutan surprise ya dok ya. Ya itu ya pastinya datang ke saya tuh macam-macam ininya motifnya gitu. Nah seandainya dok, tadi kan ada waktu spare 1 atau 2 minggu. Seandainya dia pakai di bawah 1 minggu gimana dok? Berubah nggak bentuknya atau apa? Ada banyak juga pasien yang kayak gitu. Jadi udah kita kerjain, kita bilang 1 sampai 2 minggu jangan berhubungan. Ternyata dia 4 hari kemudian atau 5 hari datang, dok, sorry dok, saya hilaf nih, saya kebablasan gitu. Ya pas kita periksa aman sih nggak apa-apa. Tapi tetap secara normalnya saya akan sampaikan 1 sampai 2 minggu. Kenapa dok ada ini downtime? Nah pertanyaan bagus, kenapa? Sebenarnya bukan downtime sih. Kenapa kita minta dia puasa 1 sampai 2 minggu? Karena pada saat kita masukin filler, filler hyaluronic acid ini, HA ini dia sifatnya tuh narik air gitu. Jadi pada saat dia narik air, dia tuh ada efek bengkaknya dulu nih gitu. Efek kita nunggu 1 sampai 2 minggu tuh kita mau bengkaknya biar balik normal dulu gitu. Itu satu. Yang kedua adalah filler tadi kalau di awal saya bilang hyaluronic acid ini pada saat dimasukin dia dalam bentuknya semi gel gitu loh. Kalau benda padat kita masukin kan nggak bisa, jadi nggak bisa disuntikan gitu. Jadi dia bentuknya semi gel. Dalam 2 minggu ke depan dia akan memadat nih, akan menyatu sama jaringan. Jadi kita mau nunggu waktu itu juga tuh, nunggu dia memadat dulu gitu. Kalau dia masih dalam semi gel dipakai, bisa aja bentuknya berubah dong. Gitu. Jadi kayak semen lah dok ya. Jadi kalau semen belum padat diinjek orang udah berubah bentuknya, takutnya gitu. Kayak gitu. Tapi nggak boleh ereksi juga dok? Kalau ereksi kita nggak bisa larang. Kita habis kerjain sore ini, besok pagi juga dia udah ereksi kan? Nggak, itu nggak ada kaitan. Nggak masalah. Ereksi aja gitu. Pasien ada juga nanya, dok, kan pada saat kita kerjain tuh non ereksi ya. Terus nanti besok pagi saya ereksi, fillernya ketinggalan nggak di belakang gitu. Nggak ada. Makanya itu pentingnya kita lakukan dengan teknik yang benar juga. Kita ratakan distribusinya. Jadi pada saat dia ereksi atau non ereksi ya dia tetap bahasanya bagus gitu. Oh, berarti bisa tambah panjang juga ya dok ya? Bisa dengan catatan rongga di belakang kepalanya udah tadi, penuh semua. Gitu. Bisa tambah berapa ukurannya, diameter sama panjangnya itu tambah berapa dok? Sebenarnya kita nggak bisa pukul rata karena tiap orang datang ke saya itu dengan modal penisnya beda-beda. Ada yang dari awal gemuk, ada yang dari awal kurus, pendek, panjang, tiap orang beda-beda. Kalau kita mau pukul rata gitu ya, generalisir rata-rata gitu, pertambahan gemuk dan panjang kurang lebih 1 sampai 2 cm. Gitu. Oh, lumayan tuh dok. Ya, ada nggak yang di bawah 1? Ada juga. Ada nggak yang di atas 1? Ya ada juga gitu. Karena tiap orang beda-beda. Hasil akhir tuh baru bisa kita nilai setelah 2 minggu. Oh, setelah 2 minggu. Setelah tadi bengkaknya hilang, fillernya juga memadat gitu. Bukannya makin bagus ya kalau lagi bengkak ya dok? Makin gede dong dok. Lebih surprise lagi ya istrinya. Terkejut. Oke dok, tadi dibilang bunga-bunga itu, dokter ngerjakan itu juga nggak? Kalau yang belum ada bunga terus ini? Enggak. Kalau bunga itu biasanya orang dari pas sunat. Oh, pas lagi Jadi sunat. dia sebenarnya bunga itu maksudnya gini, pada saat sunat kulitnya dipotong, pas jahit kulit yang dipotong itu dibikinlah motif jahitannya gitu loh. Itu maksudnya yang dibilang bunga gitu. Kalau udah jadi, udah gede, terus kita mau ukir bunganya ya nggak bisa gitu. Gitu. Waktu proses sunat itu ada teknik-teknik dia mau model kayak gimana, ada yang model rata aja atau apa gitu kok. Gitu. Oke, sayang terus dulu saya nggak Iya kan? Ada orang-orang tertentu yang nggak bisa di filler nggak dok? Sebenarnya enggak sih. Kalau in general sebenarnya semua orang bisa di filler. Tinggal apakah dia kalau kita lakukan filler signifikan atau enggak. Contohnya apa sih? Misalnya gini, semua orang bisa di filler nih. Tapi ternyata ada satu orang dia gendut banget, perutnya gede banget, terus penisnya misalnya belum sunat. Bayangin orang gendut, perutnya gede banget, penisnya belum sunat. Otomatis dia penisnya kan masuk ke dalam ya. Kita filler pun nggak ngangkat, percuma ngapain gitu. Jadi lebih ke itu sih gitu. Atau mungkin kalau di bahasa medisnya ada fimosis, parafimosis. Itu apa sih? Orang yang belum sunat, ada yang kulitnya tuh mencekik banget di depan gitu, ada yang sampai nggak bisa dibuka. Nah itu mungkin bagusnya dia sunat dulu deh, baru kita filler gitu. Gitu sih. Paling yang kayak gitu aja. Kalau in general sih bisa lah gitu. Tapi kok Petra ini dia udah sunat pun masih sering dicekik kok. Itu beda ya kalau itu ya. Sama ini kok ada satu pertanyaan dok.
Misalnya ini, kan orang filler, itu bertahannya permanen nggak dok? Kan, Bagus. kan kadang orang maunya, ini permanen, kalau misalnya, ini bisa berkurang lagi atau apa gitu dok. Jadi filler ya, nggak usah kita ngomongin filler di penis deh gitu. Kita filler di muka aja, orang filler dagu gitu, dia juga nggak bisa permanen. Bertahannya berapa lama sih? Kalau dagu biasanya 6-9 bulan gitu. Kalau di penis ini dia bertahannya kurang lebih 1-2 tahun gitu. Bisa lebih cepat, bisa. Kalau gini, filler penis ini dia kita lakukan di penis dan penis ini kita pakai, ya kan? Ini adalah area lokasi yang kita pakai pada saat kita berhubungan seksual, penisnya masuk, kejepit penisnya. Ada trauma, ada himpitan, ada gesekan di situ, otomatis bisa lebih cepat hilang. Gitu. Misalnya kita sama-sama bertiga dilakukan filler nih, yang satu berhubungan seksual setiap hari, yang satu seminggu sekali, satu 2 minggu sekali. Yang paling lama hilang pasti 2 minggu sekali. Iya, dibanding yang tiap hari. jarang dipakai. Gitu. Ya, gitu. Belum tentu juga dok. Tergantung yang kita masukin itu sempit apa longgar. Tetap lah, menentukan tekanan. mau sempit atau longgar tetap ada trauma di situ, ada gesekan. Oh, tetap ya. Jadi filler nggak bisa permanen. Gitu. Nggak Beda permanen, kalau dok, ya? pernah dengar orang gedein pengen suntik silikon. Dari zaman dulu tuh banyak orang yang suntik silikon, suntik silikon cair. Nah itu permanen tuh. Itu sampai tua dia bentuknya makin keras, jadi makin kayak batu di dalam, itu nggak bisa hilang. Kalau mau dihilangin ya mesti dioperasi, dikeluarin gitu. Nah itu beda, itu kan bahan-bahan yang nggak aman ya, gitu. Bahaya sih dok ya. Bahaya. Saya waktu pendidikan pernah dapat kasus juga itu suka masukin silikon cair yang keras itu, wah lama-lama keras sekali sampai kadang bisa menghambat kencing. Even paling jelek katanya yang saya lihat itu sampai ada kanker loh di penis itu. Jadi harus dipotong penisnya kok. Jadi benar-benar bahaya banget ya dok ya yang silikon itu. Iya. Terus efek samping ada nggak, dok? Efek samping kalau saya sampaikan ke pasien biasanya cuma 2. Yang pertama apa? Setelah pengerjaan pasti ada lubang kecil, kayak kita habis cabut infus ada lubang kecil. Nah, lubang kecilnya cuma 2 di bagian pangkal, di sini di bagian pangkal. Ini kan kepala, ini pangkal gitu ya. Di bagian pangkal ini lubangnya cuma 2. Karena titik masuk kita cuma di situ doang. Nah, lubang di titik masuk itu ya setelah pengerjaan ada luka kecil gitu. Kemudian setelah pengerjaan tadi ada bengkaknya gitu. Nah, itu doang sih gitu. Dalam 2 minggu bengkaknya juga hilang gitu. Itu aja. Itu ada pengaruh dengan durasi gak, dok? Lebih tahan gitu atau gimana? Beberapa pasien yang punya permasalahan ejakulasi dini ya, mereka testimoni justru durasinya jadi lebih ketahan. Gitu, karena selama ini orang misalnya dia selama ini ejakulasinya dini cepet gitu, kenapa? Karena rangsangan yang nyampe ke penis dia jadi hebat banget, benar nggak? Misalnya rangsangannya tuh sebenarnya cuma 5. Iya. Kita orang normal nih ngerasain ini 5 rangsangannya, tapi orang yang punya ejakulasi dini 5 tuh dia 8 jadi atau 8, 9. jadi 10 buat dia gitu. Makanya dia jadi wah rangsangannya kencang banget, jadi cepat keluar, ya kan? Dengan ada filler otomatis 5 tuh ya udah jadi 5 buat dia gitu. Iya. Kebayang nggak gitu. Ya, Tapi kalau kita yang orang normal rangsangan 5 apakah habis di filler jadi 2? Enggak. Tetap ya. kita nggak akan ngerasain itu gitu. Kalau orang yang punya ejakulasi dini dia bisa ngerasain itu, which is itu adalah good thing gitu. Karena dia jadi lebih ketahan gitu. Oh, lebih tahan. Tapi tetap palanya kan nggak di filler, dok? Kebayang nggak di filler? Iya. Oh, tadi tapi dari batangnya itu ya. Di kepala itu yang banyak sarafnya juga ya dok ya? Yes, jadi kenapa kita nggak main-main di kepalanya? Karena kepala juga pembuluh darah banyak, sarafnya banyak, kita nggak masuk ke situ. Kalau memang permasalahannya ejakulasi ini setelah filler, tapi ini kepala masih ada rangsangan nih dok, masih kuat, ya paling biasa pasien pakai tisu magic atau apa gitu. Pernah nggak sih dok pasien datang juga selain untuk besarin penisnya, dia ada yang kayak tadi dok, mungkin bukan ejakulasi dini tapi disfungsi seksual, itu bisa diobati dengan filler juga kan dok, atau ada tambahan tindakan Kalau lain disfungsi dok ya? ereksi justru kita harus agak hati-hati untuk kerjakan ini dok, karena apa? Disfungsi ereksi itu dia untuk berdiri aja, untuk tegang ereksi aja dia kan kesusahan. Susah. Sekarang kita kalau tambahin filler dia Tambah makin berat. berat. Justru kita harus hati-hati untuk pasien-pasien yang disfungsi ereksi gitu. Pernah ada pasien kayak gitu datang nggak dok? Ada. Ada ya? Itu pasti saya sampaikan. Ini kita gedein mah bisa aja. Saya kerjakan bisa aja. Tapi ini nggak menyelesaikan permasalahan disfungsi ereksi kamu. Gitu satu. Kedua, kalau kita masuknya kebanyakan justru malah bisa bikin ini tambah berat. Kamu makin susah buat naik. Gitu. Malah tambah. Kalau dia keluhan disfungsi ereksinya cuma masih ringan, masih sebenarnya masih bagus gitu, kita bisa kerjakan. Tapi kalau parah banget baiknya kita nggak usah kerjakan.
gitu sih. Biasanya Ada saya akan tolak. tambahan tindakan khusus nggak dok? Misalnya kalau saya pernah dengar bisa suntik kayak PRP, sekretom bisa. atau apa? Kalau untuk yang disfungsi ereksi, untuk kayak gitu, kita bisa tuh tambahan tindakan lain gitu, P-shot gitu, yang disuntikin apa? Bisa PRP, bisa sekretom, eksosom, macam-macam, bisa. Tujuannya apa? Mengembalikan Fungsinya gitu, dok. gitu. Oke. Dok, itu kan ada, kalau dokter pernah dengar tuh daun Papua. Daun bungkus. Iya, dibungkus gitu. Itu tuh boleh gak, Dok? Banyak banget pasien yang datang ke saya udah pernah nyoba juga daun bungkus ya. Daun bungkus itu apa sih sebenarnya? Itu efek pembesarannya itu sebenarnya dapat dari iritasinya gitu. Jadi pada saat penis ya, ini penis dibungkus daun gitu. Nah, daunnya itu ada getahnya. Getahnya itu yang bikin iritasi di kulitnya bengkak gitu. Saya bilang ke pasien gini, kamu nggak usah pakai daun bungkus dari Papua. Sekarang kamu masukin aja itu penis kamu ke botol. Botolnya ada 10 nyamuk, digigitin nyamuk itu juga bengkak kok. Gitu. Ya kurang lebih kayak gitu efeknya gitu. Jadi kulit yang iritasi ada bengkaknya, ada edemnya kalau kita bilang secara medis gitu. Bisa bertahan lama nggak? Bisa permanen ya? Tentu nggak bisa karena ya dia bengkaknya tuh karena setelah dibungkus dia ada iritasi di situ bengkak gitu. Habis itu balik. Syukur-syukur setelah pada saat dia bengkak dan gede iritasi nggak jadi infeksi gitu. Cuma bengkak doang ya udah kayak digigit nyamuk bengkak doang syukur-syukur. Tapi kalau dia jadi infeksi bisa jadi luka, jadi cicatrix, jadi macam-macam gitu. Udah ada pasiennya juga yang datang ke saya ada luka, ada keloid, ada apa gara-gara setelah daun bungkus gitu ada gitu. Jadi bahaya banget dok ya. Ya. Waktu saya di bedah juga dulu ada pasien saya itu datang maaf dari timur juga. Biasa orang timur itu suka bungkus-bungkus gitu. Memang kelihatan tambah gede. Cuman dia luka infeksi dan itu bahaya sekali. Sampai ada satu pasien tuh yang hampir infeksinya itu parah. Hampir sudah kalau ini nggak bisa sembuh dalam waktu 2-3 bulan ini harus dipotong. Karena ini bahaya sekali. Makanya benar-benar harus hati-hati ya dok ya. Kalau metode-metode yang lain, Dok, yang lagi terkenal gitu, itu boleh nggak, Dok? Metode itu maksudnya metode apa? Medis atau Iya, kayak non-medis? dukun gitu. Ya, kayak contohnya Makerot gitu. Oke. Kalau Maerot itu kan sebenarnya prinsipnya adalah pemijatan kan. Pada saat dipijit ya dia melar, tapi kan ya habis dipijit balik lagi gitu. Jadi nggak permanen juga gitu. Takutnya malah pas dipijit, mungkin bukan cuma Maerot atau tempat lain dok ya, habis dipijit dia iseng masukin yang tadi mungkin bahan yang nggak jelas tadi. Ada satu pasien jadi saya yang kelihatan, cerita dia datang tuh buat dipijit. Pada saat dipijit tapi tiba-tiba disuntikin gitu dia bilang. Dan dia kayak merasa dihipnotis, dia nggak bisa gerak atau apa pada saat disuntikin. Setelah disuntik dia telepon saya. Dia bilang, dok ini gimana? Tolongin dong habis disuntik. Saya nggak tahu tiba-tiba disuntik. Habis disuntik tuh bengkak, gede, nyeri banget. Saya kesakitan sekarang gitu, gimana gitu ya, gimana kita juga nggak tahu itu yang disuntik apa, mungkin silikon gitu. Wah, ngeri hati-hati sekali. gitu. Makanya yang ini juga harus hati-hati sekali dok ya. Kalau secara medis itu apa tindakannya ada apa aja, Dok, selain filler, Dok? Nah, kalau secara medis yang dari dulu ada sih paling implan. Kalau implan itu kan kayak dipasang barang gitu, implan namanya. Nah, dia lebih permanen memang, tapi itu kan dari pakai metode operasi ya, pakai pembedahan gitu. Yang nggak beda-beda apa kalau mau medis ya, paling kita pakai filler gitu. Filler super aman, super safe karena badan kita sendiri juga tadi ada hyaluronic acidnya gitu, dan ini prosedur yang udah rutin kita kerjakan. Filler di muka kan udah rutin kita kerjakan. Yang selain itu adalah apa? Fat transfer bisa juga, tapi fat transfer kelemahannya apa? Fat transfer itu artinya adalah kita ambil lemak di perut, habis itu kita masukin di penis gitu. Tapi itu kan berarti kita butuh 2 prosedur kan. Kita harus prosedur harvesting di perut, liposuction, baru kita proses, baru kita masukin di penis. Itu 2 prosedur gitu. Dan lemak juga lebih nggak stabil dibanding filler gitu. Gitu. Lebih cepat hilang juga gitu. Saya udah dapat beberapa pasien udah dikerjakan di fat transfer di Korea gitu, ujung-ujung minta saya revisi buat ditambahin filler yang ini karena cepat hilang gitu. Dok, misalnya contohnya saya ada masalah nih. Tapi saya pengen nih di filler, dibesarkan, tapi saya minder nih, takut nih ke dokter, mungkin takut nggak biasa dilihat, dipegang-pegang. Itu tuh solusinya gimana, Dok? Nggak ada solusi sih, karena ya bisa ada, maksudnya ada pencerahannya, nggak usah takut atau gimana? Nggak, nah itu makanya, jadi cowok tuh memang pride-nya tinggi banget gitu. Cowok tuh pride-nya tinggi banget. Dia biasanya akan datang ke saya tuh dia bukan, dok punya saya kecil, enggak gitu. Walaupun dia tahu punya dia kecil, dia juga pas datang ke saya juga dia nggak mungkin ngomong
terus punya saya kecil, gedein dong dok, gitu enggak lah apa gitu. Jadi kalau dia udah datang ke saya, artinya dia pasti udah meninggalkan 50% egonya dia, nih pride-nya dia tinggalin di rumah, 50% lagi dia bawa ke klinik gitu. Nah itu yang harus saya jaga baik-baik gitu. Jadi nggak perlu takut, sama lah kayak, maksudnya intinya adalah dia kan nyari pertolongan gitu ya kan. Apakah pertolongan karena dia dari kecil mau digedein, atau dia udah gede mau makin digedein lagi ya, nggak perlu. Zaman sekarang 2026 nggak, kayaknya udah nggak orang udah nggak tabu ya buat kayak gitu. Karena dia juga sebelum datang sampai ke klinik dia juga pasti udah searching, udah cari, udah nonton YouTube, udah apa segala macam gitu. Dan dia datang ke saya tuh biasanya bukan dengan kosong gitu, dia pasti udah research juga gitu. Karena ini sekarang udah 2026, orang juga udah ini gitu, nggak setabu itulah gitu. Jadi nggak perlu takut gitu. Dan kita juga di klinik profesional gitu, nggak yang apa ya, oh iya nih Pak kecil banget, nggak mungkin saya ngomong gitu kan. Gitu. Ini berarti Koko udah catat nomor dokter. Sudah ya. Udah jadi habis ini langsung. Iya, langsung di balik tirai ini kita aja. Dok, mau nanya dok. Ini kalau tadi kita bahas kan banyaknya cowok dok. Yes. Ada nggak cewek atau sejenisnya, cewek dok, yang misalnya mau gedein payudara, atau saya nggak pernah denger ya gedein vagina ya dok, atau apa? Ada nggak pasien-pasien kayak gitu dok? Ada pasien yang buat genital cewek itu ada juga. Ada juga ya dok ya. Tapi memang cewek itu biasanya bukan tujuannya mau makin gemuk ya, bukan mau makin panjang ya gitu, enggak gitu. Beda sama cowok. Kalau cowok yang penting ukurannya gede, tebel, mau hitam, legam, keling, gue nggak peduli. Yang gitu. penting gede ya dok ya. Kalau cewek dia memang lebih ke cerah. Lebih ke kulitnya nggak keriput, lebih nggak kempot, lebih ini. Nah, rejuve lah gitu. Rejuve, yes. Dengan filler ini kita bisa dapat juga kok gitu untuk rejuve vagina. Kenapa? Karena isinya hyaluronic acid. Ingat tadi hyaluronic acid di badan kita tuh tujuannya adalah untuk kelembapan. Yes gitu. Makanya skincare kan banyak hyaluronic acid gitu. Nah, dengan kita masukin filler hyaluronic acid, terutama buat cewek ya, kita bisa dapat kok kecerahannya juga bisa naik gitu. Jadi kalau cewek memang datang ke saya biasanya udah dikomplain suaminya. Karena saya baru tahu juga ternyata cewek tuh nggak lihat-lihat ke bawah pada saat dia buang air kecil, pada saat dia cebok apa, dia nggak lihat-lihat ke bawah tuh. Beda kalau kita cowok kan kita lihat terus ya. Kita lihat terus, kita sayang-sayang, kita pegang-pegang gitu. Kalau cewek ternyata nggak lihat gitu. Nggak lihat. Dia nggak saya sampai nanya, emang ibu nggak lihat ya ke bawah gitu? Gimana lihatnya dok, susah gitu. Nggak tahu ya, ternyata cewek nggak lihat. Tapi biasa dia baru datang ke saya tuh kalau suaminya udah komplain ya, gitu. Suaminya udah ini udah mulai kering deh, mulai keriput nih, mulai ini deh apa ke klinik deh apa gitu. Nah, baru datang deh gitu. Itu sih. Itu kan menambah kelembapan dok di daerah genital. Itu kalau lembab nggak takut tambah jamuran dok? Enggak. Kan lembab bukan basah ya. Itu satu. Dan dua, pada saat kita isi di vagina juga, testimoni dari suami, mereka merasa juga jadi lebih rapat. Lebih rapat ya dok gitu. ya? Walaupun rapatnya ya di bagian pintu ya, setelah lewat gerbang udah terserah Anda gitu. Tapi gitu. Gerbang apa? Gerbang kenikmatan. Gerbang surga. Luar sempit, dalamnya lega dok. Nah, gitu. Yang penting tampilan luarnya udah bagus nih gitu. Ya. Udah menarik. Berarti nggak cuma cowok aja bisa di filler dok ya, cewek juga banyak. Wah, menarik. Wah, gimana? Ada yang mau ditanya soal cewek? Dok, tadi ada yang nitip pesan nih, mikro nih ya. Katanya biar bengkok gimana dok? Mau dibengkokin maksudnya? Iya. Maksudnya kalau ada pasien datang, kondisi penisnya itu bengkok, mungkin karena dari kecil kebiasaan peletakannya bisa diperbaiki nggak dok? Kalau dari dia bengkok ke kanan kita bikin jadi lurus sih itu nggak bisa. Tapi paling saya bantu biasanya, dok ini penis saya tuh kalau ereksi dia agak ketarik ke kanan gitu ya kan. Berarti kalau untuk jadi ereksinya lurus, ya kita nggak bisa lah pakai filler. Paling saya akalin adalah karena misalnya, ereksinya ke kanan nih, berarti saya isi di sebelah kiri lebih banyak nanti gitu, supaya dia lebih simetris gitu. Gitu. Kalau misalnya dia belok ke kanan, kita isi kanan banyak, ya dia makin jatuh ke kanan kan gitu.
Bukannya orang pengennya yang bengkok ya? Preferensi sih. Ya balik lagi preferensi ya. Banyak Bengkok bilang, kanan, bengkok loh, bengkok atas bagus tuh. Langsung kena G-spot itu. Ya itu balik lagi preferensi gitu. Ada yang keganggu dengan bengkok, ada yang enggak kan tiap orang gitu beda-beda. Gitu. Ada yang malah seneng. Tugas saya pasangannya. sebagai dokter saya nggak boleh judge, ya nggak. Dia datang bengkok, ya, bengkok nih, nggak mungkin lah. Ih bengkok kecil nih. Iya, gitu. Tugas saya justru saya nggak boleh judge dia kan, gitu. Gitu. Kalau boleh tahu itu biayanya berapa dok? Untuk biar panjang dan gede dok? Kalau biaya sih nanti kita ngomong di belakang ya. Range maksudnya puluhan juta, ratusan juta atau berapa? Kalau saya tergantung seberapa banyak filler yang mau kita masukin gitu. Jadi saya adalah tipe dokter yang nggak pukul rata. Oh semua harus sama segini masukinnya gitu beda-beda. Ada pasien yang dari awal gemuk, ada kecil penisnya apa masuknya bisa beda. Ada yang 5 cc doang, ada yang 10 cc, ada yang beda-beda gitu. Jadi ya harga tergantung berapa banyak yang dimasukin gitu. Tergantung modal tadi. Modal dia datang kalau udah gede paling gitu. Sampai ratusan juta nggak? Enggak. Sampai ratusan juta ya. Masih bisa. Masih dok. aman ya. Masih bisa diusahakan. Tapi masih setahun sekali dok ya. Isi lagi. Balik lagi makanya, misalnya nih ya, Kopetra habis diisi gitu, terus habis itu 6 bulan kemudian datang ke saya kontrol, dok ini masih bagus nih, oh pada saat saya periksa masih oke, masih bagus, ya nggak usah kita tambah, ngapain. Tapi kalau ada orang yang 3 bulan karena dia seksualnya kenceng banget misalnya, dok ini udah mulai hilang nih gitu, atau 6 bulan gitu mulai hilang nih gitu, tambah lagi ada, karena ego dia nggak pengen begitu kecil dikit dia udah keganggu, ya ada gitu. Ada garansi dok? Garansi setahun. Nanti istri juga nanya kan sama suami biasa gede kok agak berkurang ya ini. Gitu. Ada yang sampai ya istilah dia ke saya tuh kayak dok saya absen rutin ya gitu ada gitu. Jadi dia rutin tuh tiap berapa bulan datang ke saya buat diisi gitu ada gitu. Makanya cowok tuh pride-nya di situ gitu loh. Ada pasien yang waktu itu datang dari Makassar gitu, dia pada saat saya buka gitu, dia udah gede banget nih, udah tebel, udah sampai, saya bilang ini bukannya udah pernah diisi ya? Oh enggak, ini natural dok, belum pernah diisi gitu. Terus ngapain lagi mau diisi? Pengen lebih lagi dok gitu. Jadi ya kita nggak bisa ngomong gitu. Namanya pride tiap orang beda-beda gitu. Ada yang merasa cukup aja gitu, ya udah gitu. Jadi makanya balik lagi sebenarnya demand-nya tuh ada gitu. Demand-nya ya ada terus gitu. Ada terus ya? Ya. Selama film porno masih terus ada, orang bakal berkiblatnya, imajinasinya gitu. Kadang mereka lihat yang di film-film itu, wah gedenya gila-gilaan. Kadang mereka jadi pikir orang harus kayak gitu. gitu. Padahal belum tentu kayak gitu ya. Ini di luar negeri itu kalau kayak yang main film-film porno gitu, mereka rata-rata ada suntik begini deh. Jujur kebetulan saya nggak tahu ya kalau itu. Kalau itu belum lebih pernah ke nanya sih. genetik mereka, misalnya Ya maaf kan ya. orang bule kan genetiknya iya. memang udah Atau mungkin gede. mereka pakai pompa atau apa ya nggak ngerti juga gitu. Tapi di luar negeri prosedur ini udah mulai banyak juga gitu. Bahkan ada dokter dari Timor Leste datang ke saya buat belajar, ada dokter dari Filipina datang ke saya, ada juga gitu. Jadi mereka mulai banyak kok gitu. Oke dok. Pesan-pesan terakhir dok buat orang yang punya masalah di penis gitu, apa pesannya dok? Ya, jadi pesan yang mau kita sampaikan, masalah pembesaran penis, penile enlargement ini sebenarnya bukan cuma perkara pride doang. Ya pride pasti ada dapat ya, tapi ternyata tuh setelah dari sekian tahun saya praktek, ternyata masalah kepercayaan diri itu juga meningkat. Gitu. Jadi dari secara psikologis itu juga dapat gitu dengan dia, walaupun sebenarnya dia awalnya biasa aja gitu, nggak terlalu terganggu banget, tapi setelah dilakukan pengerjaan gitu, PD-nya dia tuh meningkat banget. Jadi pada saat dia berhubungan seksual, performanya juga meningkat gitu. Jadi ini sebenarnya bukan cuma perkara size kecil jadi gede atau apa enggak, tapi bisa juga loh ke psikologisnya dapat, kebantu jadi juga. tersuges di PD, ke performanya juga gitu. Jadi selama ini prosedur yang ada adalah tadi alternatif ya, ada Maerot, ada daun bungkus, ada minyak lintah macam-macam, atau operasi. Nah ini adalah prosedur yang bukan alternatif dan bukan pakai black,
dikerjakan oleh orang yang kompeten, oleh medis, dan bahan yang kita pakai juga bukan bukan bahan yang sembarangan. Ya ini bisa jadi solusi sih, gitu. Luar biasa, Dok. Luar biasa. Dok, siap-siap, Dok. Ada pasien satu jelas, Siap, Dok. siap. Ya, siap ini. Nanti kita langsung dibalik ini ya, Dok ya. Siap. Terima kasih banyak, Dok. Ini edukasinya sangat-sangat Thank you banget. sekali ini. Thank you, Dok ya. Nanti kalau ada update ya, nanti datang lagi. Siap. Jadi saya perlu sampaikan juga ke masyarakat bahwasanya memang tindakan pembesaran penis ini hati-hatilah. Jadi banyak alternatif atau apalagi yang menggunakan bahan-bahan berbahaya, silikon apa-apa itu berbahaya sekali ke depannya. Ya. Jadi ini sudah dapat penjelasan dari Dr. Felix, itu udah bagus sekali. Semoga bisa banyak membantu ya, Dok ya. Thank you banget, Ya, thank you banget. Terima kasih. Thank you, Dr. Felix. Thank you banget. Terima kasih banyak, Dokter. Ya. Ya.